Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ikhwan wa akhwati fillah sekalian dimanapun kalian semua berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Baiklah, pada kisah pertama ini kita akan memulai dari bab kisah-kisah hikmah Islami. Dan pada kisah yang pertama ini, episode hikmah 1 dengan judul Tidak Berputus Asa dari Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kisah pertama ini kita akan bercerita mengenai kisah seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah setelah ia melakukan kemaksiatan yang sangat dahsyat. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus video ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali semua dengan bismillah. Jadi, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, pernah ada seseorang yang luar biasa prestasi. Tetapi bukan prestasi kebaikannya, melainkan prestasi kejahatannya, di mana ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba ia tergerak hatinya untuk bertaubat. Hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Kemudian orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan hal itu. Kemudian seseorang ini pergi kepada sang rahib. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertaubat. Sang rahib pun bertanya, "Apakah kesalahanmu itu?" Kemudian ia berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar." "Apa?" seru sang rahib penuh kekagetan. "Membunuh 99 orang? Tidak ada jalan bagimu. Tempat yang tepat bagimu adalah neraka." Kemudian lelaki itu sangat kecewa. Ia marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besar. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis bahwasanya ia akan masuk neraka, itulah yang membuat dia tidak suka, membuat perasaannya itu terluka. Walaupun hatinya mulai melembut dengan keinginan untuk bertaubat, tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Maka sekarang genap sudahlah 100 nyawa yang tidak bersalah yang melayang di tangannya. Tetapi panggilan ilahiyah untuk bertaubat terus mengganggu perasaannya. Hanya saja kembali ia tidak tahu bagaimana ia harus bertaubat. Kemudian pada suatu ketika ada orang yang menyarankan kepada dia untuk menemui seseorang yang alim di suatu tempat, dan ia segera menuju ke sana. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 kepada seorang rahib. Dan tentu saja keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang alim yang bijaksana itu berkata, "Tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu itu, karena di sana memang kota yang penuh dengan kemaksiatan. Pergilah ke kota A." Ini sebutan untuk kota lainnya ya. "Pergilah ke kota A, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah engkau bersama mereka dan jangan pernah kembali ke kotamu itu. Insya Allah
engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan menuju kepadanya. Kemudian lelaki itu segera berangkat ke kota yang dimaksudkan oleh sang alim itu. Tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya. Kemudian setelah ia meninggal, datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. Satu malaikat adalah malaikat rahmat dan satunya lagi adalah malaikat azab atau malaikat yang menyiksa. 2 malaikat itu kemudian bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Tetapi malaikat azab juga berkata, ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian mereka berdua terus beradu argumen, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk malaikat manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, ia berkata, coba ukurlah jarak antara 2 kota itu. Kan tadi si yang ingin bertaubat ini dia berpindah dari kota sebelumnya yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke kota A yang dimaksudkan oleh sang alim nih. Nah, di tengah perjalanan dia meninggal. Nah, kata malaikat yang menjadi hakim ini, coba ukur jarak antara 2 kota itu dari tempat kematiannya ini, mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya. Akhirnya mereka berdua, malaikat azab dan malaikat rahmat, mengukur jaraknya. Dan ternyata apa yang terjadi, kota yang dituju atau kota tempat ibadah dan penuh kebaikan itu ternyata lebih dekat sejengkal daripada kota kemaksiatan yang ditinggalkannya. Jadi si pembunuh 100 orang ini ternyata ia meninggalnya jauh lebih dekat kepada kota yang penuh dengan ibadah dan penuh dengan kebaikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Jiwa dari orang tersebut diambil oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cerita singkat daripada seorang yang sudah berbuat keburukan, berbuat kejahatan dengan membunuh 99 orang, kemudian ia membunuh 1 orang rahib lagi dan genaplah menjadi 100 orang yang ia bunuh. Kemudian karena ia ingin bertobat, kemudian ia datang lagi kepada seseorang yang alim dan ternyata sang alim itu mempunyai jawaban yang beda dari jawaban yang dikemukakan oleh sang rahib. Dan apa yang terjadi? Akhirnya jiwa dari seorang yang telah berbuat kejahatan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lainnya disebutkan, sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, tetapi Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan dan ibadah dipanggil mendekat dan kota maksiat dihalau menjauh hingga jarak keduanya hanya selisih sejengkal tangan, lebih dekat kepada kota kebaikan.